yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sembilan 101,2 FM Pro 1 Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Bang Niko dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Setelah seperti tadi yang sudah kita informasikan kepada pendengar, benar, bahwa di Hai Balikanken di kesempatan pagi hari ini akan membahas topik yang tadi sudah kita singgung ya Bang Niko ya. Terkait dengan inflasi atau lebih tepatnya harga bahan pokok. Betul sekali. Dengan topik pagi hari ini Bang Niko, gerai inflasi kontrol harga bahan pokok ya. Harga bahan pokok. Seperti apa nanti untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh narasumber kita. Iya. Yang juga sudah hadir di studio. Di studio Pro 1 RRI. Yaitu selamat pagi Bapak Putu Suwardana, dan beliau ini adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Arga Nayotama Kabupaten Buleleng ya Pak ya. Ya. Selamat pagi. Kalau pada umumnya orang bilang PD Pasar gitu PD Pak. Pasar, Bung. Ya, PD Pasar. Selamat pagi Pak Putu. Ya. Gimana Pak Putu perkembangan ini harga bahan pokok selama berjalan 2023 ini? Jadi begini Pak. Jadi rekan-rekan masyarakat Buleleng juga saya menyapa dulu. Jadi sampaikan salam saya. Perkenalkan saya Putu Suwardana. Jadi Dirut Perumda Arga Nayotama yang benar seperti apa yang disampaikan dulu namanya PD Pasar. PD Pak. Pasar secara umumnya ya. Karena kita harus berubah dengan PP 54 itu menjadi Perumda. Nah, berkaitan dengan harga, Pak. Jadi kebetulan begini, Pak. Harga itu berfluktuasi sekali, terutama yang namanya inflasi ini ya. Inflasi. Jadi kebetulan kami ditugaskan oleh pemerintah selaku perpanjangan tangan pemerintah ya. Jadi Perumda Pasar itu sudah dari tahun 2020 kita bergerak. Jadi ikut menjaga menstabilkan harga di Kabupaten Buleleng ini, karena bagian tugas kami adalah itu. Nah, ini kami lakukan dari tahun 2020. Memang seperti sekarang kondisi banyak juga berpengaruh Pak. Selain musim musim pancaroba ini, ada perubahan cuaca ini ya, yang terkenal dengan kemarin El Nino itu juga sangat berpengaruh. Ya, yang kedua juga iklim, mungkin salah satu juga ada iklim politik ya, seperti sekarang ada pengaruh juga. Cuman kami terus terang di Perumda ini yang notabene ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ya, jadi continue melaksanakan itu dari tahun 2020. Yang jelas di tahun 2023 ini memang kenaikannya harga barang, terutama ya volatile food ya Pak ya, cabai itu begitu tinggi. Nah, karena satu sisi memang itu ada yang megang peranan, satu kondisi saya lihat turun ke lapangan Pak. Jadi ada sentra-sentra cabai di Singaraja. Jadi saudara kami sebenarnya di Dinas Pertanian sudah bergerak. Cuman artinya di sentra-sentra itu saya lihat banyak cabai itu yang mati. Jadi karena cuacanya, cuacanya panas, panasnya ekstrim. Ya itu juga mempengaruhi. Nah, selama ini kami bekerja sama dengan beberapa petani cabai juga yang ada di luar daripada Buleleng. Nah, ini untuk memenuhi yang namanya stok untuk kebutuhan masyarakat kita. Ya, itu. Tapi yang jelas pertanyaan tadi memang cenderung agak meninggi kita sekarang. Agak meninggi inflasinya. Nah, inilah yang kita jaga sehingga nanti pengaruhnya adalah daya beli masyarakat bisa bagus kalau bisa kita yang namanya pengaruhi harga tersebut di lapangan. Mungkin itu, Bung. Baik, terima kasih.
Ya mungkin ini sekalian ya sekaligus menjadi pemberitahuan juga kepada pendengar ya yang kemarin sempat merasakan kenaikan harga cabai bahan pokok yang kemarin kita sempat rasakan juga ya. Kok tiba-tiba orang yang biasanya beli ecer gitu tiba-tiba mahal gitu ya. Mahal banget gitu kan. Mahal sekali begitu. Tadi sudah disinggung juga sama Pak Putu bahwa diturun ke bawah juga untuk memantau para petani juga Pak Putu. Itu persiapannya seperti apa? Apa mungkin respon dari petani cabai sendiri seperti apa Pak? Jadi begini, respon petani cabai ya yang kami temui ya di lapangan itu, mereka sih sebenarnya sangat antusias untuk membudidayakan cabai. Cuman memang budidaya cabai itu tidak beda sama tumbuhan yang lain. Iya, agak beda ininya ya. Perlu perawatan yang benar-benar ekstra. Khusus ya. Ya, karena itu yang terjadi di lapangan. Nah, biayanya pun juga tinggi dibilang. Biaya produksinya. Ya, biaya produksinya tinggi. Nah, kami mempunyai plan juga bersama pemerintah, yaitu melalui Pak PJ ya, Pak PJ Bupati, itu akan melakukan penanaman kembali karena ini rutinitas dilakukan dari dulu. Ada penanaman yang akan dilakukan kerjasama dengan stakeholder ya. Nanti mungkin penanamannya akan segera dilakukan dan ini ada nantinya ikut campurnya peranan BI. Jadi Bank Indonesia itu akan menyumbangkan bibit. Oh, dari Bank Indonesia juga ikut terlibat Pak ya? Juga. Jadi terlibat. Jadi semua ini stakeholder saling bergotong royong. Untuk mendukung ini ya. Ya, mendukung. Bagaimana masyarakat kita? Iya. Dan bagaimana masyarakat kita dan peranan pemerintah ada di sana untuk masyarakat kita. Ya, itu sudah terhitung belum Pak? Berapa nanti bibit yang akan tersampaikan? Kalau rata-rata sih kemarin saya lihat 7 ribuan ya. 7.000 bibit ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa menanggulangi inflasi khususnya cabai ya. Iya. Memang inflasi ini bukan sebenarnya ngitungnya bukan cabai aja, tapi beras di sini juga, minyak juga, gula pasir. Tapi saat ini memang diprioritaskan ke cabai dulu gitu ya. Kalau Perumda Pasar kebetulan prioritasnya dia di cabai. Cuman tidak memungkiri juga kita yang lain juga jual. Artinya harus antisipasi juga ya. Harus antisipasi. Jadi kita harus bekerja sama karena satu sisi tugas kita yang yang seperti saya tadi jelaskan itulah ikut menjaga standarisasi harga. Ini untuk masyarakat kita, Badan Buleleng. Jangan sampai masyarakat kita nggak bisa beli yang namanya produk-produk yang berhubungan dengan yang tadi itu, food, sembako. Ini kasihan juga ya kan. Menyebabkan kemiskinan juga. Daya beli masyarakat, kemiskinan ekstrem terjadi. Artinya udah kita nggak gini. Perekonomian di Singaraja ini nggak hidup jadinya. Oh iya benar. Kasihan ya masyarakat. Juga sih. Itu sih peranan kami ya selaku perpanjangan tangan daripada pemerintah. Kami akan lakukan terus, artinya rutin kami lakukan dan gerai itu kami lakukan tiap hari Pak. Jadi kalau masyarakat ada yang nantinya berbelanja ke pasar, khusus pasar Anyar dan Banyuasri itu gerai kami ada di sana. Bukanya dari jam 6 sampai jam 9. Jam 6 pagi? Jam 6 pagi sampai jam 9. 9 malam? Ya, jam 9, 6 pagi sampai 9 pagi. Ya, karena pada saat itu penduduk kita, masyarakat sedang rame-ramenya juga belanja di sana. Jadi minimal masyarakat ini dapat membeli barang yang standar. Ini tugas kita Pak. Jadi dan saya juga di kesempatan ini memohon pada masyarakat, terutama pedagang yang kami kelola, minimal ikutlah membantu pemerintah untuk menjaga kestabilan itu. Betul. Karena efeknya oke lah, kita mungkin bisa jualan, mohon maaf ya, mungkin kita bisa jualan mahal, tapi saudara kita, mungkin saudara kita, besanan kita, mungkin membeli barang dengan harga mahal kan kasihan. Yang minimal bisa semua terjaga, artinya standar lah harganya, jangan sampai tinggi-tinggi lah. Jadi saya artinya dalam arti kemarin sudah menyampaikan juga sama pedagang dan pengepul. Kebetulan kami mengumpulkan pengepul-pengepul yang masuk ke pasar kami untuk ikut berkomitmen. Dan mereka juga memberitahu pedagang-pedagang langganannya untuk menjual jangan sampai harganya tinggi. Terlalu dinaikkan. Karena kami akan awasi terus. Apalagi di sini kita juga dengan pemerintah kami masuk dalam tim Satgas Pangan. Inilah bentuk daripada pengendalian pemerintah Kabupaten Buleleng di Buleleng ini. Dengan adanya gerai ini Pak Putu, apakah semua masyarakat ini khususnya di kawasan Buleleng ya sudah tahu semua atau belum sebenarnya? Sebenarnya dari berbagai media kami sudah umumkan juga dan itu memang kalau saya lihat 90% udah tahu. Sudah tahu. 90% tahu. Karena edukasinya kami terus lakukan itu.
dengan berbagai juga, kami bukan di pasar aja ya Pak, mungkin di hari Minggu biasanya di Car Free Day kami juga adakan bersama sosialisasi lah ya, tim Satgas Pangan, itu Dinas Ketapang dan Perdagangan juga. Jadi semua berkolaborasi karena di tim Satgas itu semua ada, termasuk unsur daripada TNI AD dan kepolisian. Karena ini tugas kita bersama Pak. Iya. Itu. Jadi tim inflasi itu, tim Satgas Pangan itu dibentuk tujuannya itu. Yang ini adalah instruksi daripada pimpinan kita di pusat. Baik, Bang Niko, kita juga buka atensi dari pendengar juga. Oh iya, betul. Pendengar Kita yang juga ingin- buka ini ya, atensi buat pendengar yang pengen ngasih saran, mungkin pendapat ataupun bertanya dan langsung klarifikasinya langsung dari Bapak dari Putu. Pak Putu Sorga. Oke deh, kalau begitu kita langsung aja sapa ya. Kita sapa pendengar di kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Yang Bu Made nih. Bu Made, ya. Sambangan. Ya, silakan, mungkin Bu Made ingin bertanya. Inggih, selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Bu Made. Inggih. Yang gini sedikit Bapak nggih. Untuk gerai yang di pasar itu apakah semua orang boleh? Baik PNS maupun tidak PNS itu apakah boleh belanja di sana? Yang pertama, yang kedua, kami mohon ini untuk berasnya nih, berasnya semoga cepatlah bisa turun gitu. Gimana caranya begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk cabai, kalau siang ya cabai itu tidak begitu penting ya, karena tidak berani pedas-pedas juga tidak boleh ya. Tidak begitu penting itu menurut siang. Itu mungkin makanan kedua ya. Itu. Tetapi yang kadang-kadang lihatnya, misalnya beli cabai yang gede, gitu, sedikit gitu misalnya. Kok segini? Itu dagangnya kadang-kadang begitu nih. Nah dijual kan mudah Bu. Di sana dapat murah, katanya udah turun gini. Dijual lagi beli Bu. Bener Bu Made, bener. Cari pidan kan masih ada koran. Di korannya beli Bu. Siap. Kadang-kadang demikian. Ini ngonten Bapak. Ini terutama ini harga beras. Yang beras Pak. Beras yang paling utama ya. Siap. Beras. Dan apakah boleh ini ke semua orang belanja di sana? Gitu. Inggih Bapak, semua infonya. Terima kasih Bu Made. Ya, semua Ibu Made. Pertanyaannya langsung diborong Bu Made semua. Oh, pertanyaan langsung diborong semua sama Ibu Made. Begitu langsung menuju ke beras lagi. Gitu. Bahan utama. Ya, Pak Made silakan. Ya. Dijelaskan. Jadi begini ya, mungkin saya langsung aja Pak ya ke Bu Made ya. Jadi rekan-rekan di RRI yang ganteng-ganteng dan muda-muda ini ya, saya ajak ngobrol. Jadi gini, sebenarnya begini ya Bu Made, kalau saya lihat apa yang dilakukan pemerintah itu adalah untuk masyarakat. Yang jelas jawabannya yang pertama itu Ibu menanyakan apakah boleh saya belanja? Boleh Bu, sangat boleh, karena itu tujuannya untuk masyarakat ya. Jadi tujuan gerai itu didirikan, yang pertama mungkin saya berikan garis besar di sini sebagai di Perumda ya. Jadi gerai ini bukan menyaingi pedagang. Ini pure untuk masyarakat kita. Dan pedagang pun boleh mengambil barang di sana. Karena satu sisi tujuan kita sebenarnya yang paling terpenting sekali adalah menjaga stabilitas harga tersebut. Jadi sekaligus kita bisa mengontrol Pak ya. Iya. Walaupun pedagang langsung. Iya. Jadi kita nggak perlu banyak bicara. Iya. Intinya istilahnya harga di sini. Kenapa kita posisinya berdampingan? Ya karena itu Pak, kalau posisinya tidak berdampingan, nanti mungkin kalau saya bicara mungkin yang nakal, saudara kita di pedagang, mungkin ada yang nantinya seenaknya menaikkan harga. Oh iya, betul. Mungkin saya harus per-peran menyampaikan hal ini. Itu yang terjadi. Saya bilang tanda kutip kalau ada kenakalan. Jadi kalau saya lihat pedagang-pedagang saya sih artinya baik-baik semua. Gitu. Dan kedua, tidak mungkin Perumda pasar itu menyaingi dagangnya sendiri. Yang notabene pendapatannya dari mereka, tidak mungkin lah. Iya. Ya gitu Pak. Nah ini tujuannya pure memang membantu masyarakat kita. Jadi tugas pemerintah ya untuk membantu masyarakatnya sendiri. Bagaimana mereka bisa menikmati harga yang layak. Nah seperti sekarang, ini kita ketahui bersama. Artinya kalau saya ngomong kita sharing. Ini perekonomian dunia lagi sedang tidak baik-baik saja seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi ya. Belum pengaruh ada perang di Ukraina. Terus yang lain ya Pak ya.
Dan ini belum lagi musim yang namanya Belum kita rasakan lah dampaknya ya. Itu baru ini aja. tapi kalau saya lihat Bung, masyarakat ini udah mulai. Sudah mulai ya. Seperti Ibu tadi Bu Made bilang, Pak, harga berasnya bisa diturunin. Kami sedang berupaya, Pak. Berusaha. Jadi kami sedang berupaya, jadi mengontrol sentra-sentra beras, terutama dengan kolega kami ya. Di ada salah satu perusahaan daerah juga, Perumda Swatantra ya. Swatantra. Jadi Perumda Swatantra yang juga kami aja ikut bergerak, yang ditugaskan oleh pemerintah ya, selain instansi yang lain untuk melihat dan selalu mengontrol stok-stok beras kita di Buleleng ini. Oh iya. Nah, lagi satu itu apa upaya pemerintah pusat itu pemerintah pusat melalui Bulog itu bekerja sama dengan kita untuk menjual beras SPHP. SPHP. Apa Ya. itu SPHP? Nah, beras SPHP itu gini, beras dari bantuan pemerintah itu dengan harga yang khusus ya. Jadi kalau di pemerintah itu membantu memberikan harga SPHP itu, kalau SPHP itu Iya pantas ya kita saya sempat ini juga Pak ya, waktu kemarin itu salah satu sanak keluarga family lah ya, itu loh kok bisa ngedapetin harga yang standar gitu, yang seperti biasa lah pada umumnya, sedangkan sedangkan yang lain udah pada ini gitu signifikan juga. Seperti itu mungkin ya mungkin ini yang dimaksudkan ya, mungkin ya ini salah satu bantuan dari pemerintah yang untuk disalurkan ke masyarakat melalui ya ini gerai gitu. gerai ini bukanya gitu. pukul 6 pagi sampai dengan pukul 9 Bang Niko. Pukul 9. Jadi kalau nanti kita kalau nggak siaran pagi bolehlah main-main ke sana ya. Iya, bolehlah kita cek dan recheck ya. Siapa tahu gitu kan. Apa aja sih isinya gitu ya. Gitu. Ya, kita nanti, bisa langsung inilah. nanti bisa berkunjung ke pasar. Jadi pemerintah lewat beras SPHP ini untuk menjaga juga kestabilan daripada harga beras tersebut. Tapi kualitas beras SPHP, kalau dulu kan terkenal beras Bulog ini beras jatah gitu ya. Artinya gini ya, kualitasnya kurang bagus. Kurang bagus. Tapi sekarang bagus, Pak. Saya pun mencoba sendiri. Jadi saya biasanya coba beras SPHP pulen. Jadi kadang-kadang betul Pak. Kemarin juga saya merasakan ini. Saya udah rasa gitu. Iya. Jadi kalau ibu-ibu ya seperti saya punya istri di rumah, ini cobak aja, nggak jelek nanti, cobak aja, dicobak dulu. Jadi dicobak dulu baru beli, ya kan itu prinsipnya ya. Jadi dicobak dulu baru beli. Jadi berasnya sangat pulen, artinya cukup lah untuk bagi saya terutama itu bisa istilahnya tidak kekurangan ya yang namanya beras. Ya. Jadi pemerintah terus terang berupaya sekali, dan untuk diketahui tiap hari Senin ya kita. Pada saat ini kebetulan saya bagi tugas ya. Jadi ada rakor inflasi yang dipimpin oleh Kemendagri langsung. Langsung ya. Ya, jadi beliau mimpin langsung dari Jakarta. Semua harus ikut. Ya. Dan itu bentuk daripada pemerintah peduli sama masyarakatnya. Itu sebenarnya. Iya. Jadi tadi pertanyaannya itu kan ada namanya harga beras. Harga beras. Harga beras itu gini ya Pak ya sebenarnya. Kalau saya lihat di yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya, harga beras memang kenaikannya sedikit Pak. Sedikit kenaikannya, contoh mungkin Rp500. Dulu contoh dari 12.900 sekarang posisinya di angka 14.000 kemarin. Artinya gini, kenaikannya dia nggak terlalu banyak, tapi banyak masyarakat yang memerlukan. Itu adalah kebutuhan yang utama. Ini yang sangat berpengaruh ya. Nah, jadi bagaimana upaya kita melalui gerai inflasi itu, kami tetap menjual beras-beras tersebut. Jadi minimal bisa disentuh, bisa dibeli oleh masyarakat kita. Baik, untuk beras SPHP ini kalau boleh tahu asalnya dari mana Pak Putu? Kalau beras SPHP dari Bulog ya, Bulog. Jadi Bulog yang mengeluarkan. Mereka pun ngambil dari petani yang sudah dibina. Sudah dibina oleh Bulog ini ya. Bulog ini. Jadi berarti sekarang Bulog udah berinovasi ya untuk mengolah bahan ini. Kalau dulu sih rasanya beras-beras Bulog itu rada-rada gimana begitu, agak-agak kasar. Terus warnanya juga ya kalau dulu. Tapi sekarang kemarin ada salah satu family saya yang bilang, "Ini beras apa? Beras Bulog loh." Oh, bagus ternyata gitu. Tapi harganya
ya standar lah gitu loh. Nggak seperti yang kemarin-kemarin. Mungkin ini ya ininya strategi dari pihak ini ya gitu loh. Tapi kan untuk di Buleleng sendiri kan masih banyak juga petani yang menanam padi, Pak Banyak, Putu. Nah ya. itu arahnya dibawa kemana nanti, Pak Putu? Jadi begini, kami sedang berupaya juga dengan pemerintah ya. Oke, kita akui kadang-kadang petani itu kalau yang namanya umum ya Pak, umum itu sifat manusia itu ada sifat pebisnis, di mana mahal pasti di sana dijual. Nah, kalau kayak kemarin yang saya lihat itu memang ada beberapa gabah-gabah kita diambil oleh daerah Banyuwangi. Oke. Ya, tapi upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang udah prosentasenya udah kecil ya, udah mulai mengecil. Artinya dengan gerakan-gerakan kita semua. Nah, mungkin tadi yang dapat saya jelaskan untuk SPHP itu adalah stabilitas pasokan harga pasar. Stabilitas pasokan harga pasar. Jadi pemerintah lewat beras SPHP ini dengan asumsinya dapat menstabilkan harga beras tersebut. Ya, jadi karena harga berasnya pun murah, tidak terlalu mahal. Mungkin sekarang udah kalau kita mencapai 13.000 ya, 13 ribuan, di sana masih di angka 10.000 sekian. Jadi masih kecil, ini bisa dijangkau sama masyarakat. Jauh memang ya. Ya, cuman memang kami sedang berupaya juga dengan Bulog agar tetap persediaannya memadai. Nah, karena kemarin juga terdengar, mungkin tadi sudah saya dengar juga dari RRI juga ada sekitar berapa ton gitu yang akan disiapkan untuk Buleleng ya. Ya, jadi itu tinggal menunggu aja tuh dari sana. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi gitu. Pemerintah kabupaten ada di sisi masyarakat kita sendiri. Gitu Nah, kalau untuk para pedagang-pedagang nih yang ngambil stok di ini kan di gerai, itu ada batasan-batasan nggak Pak? Jadi begini, yang kami lakukan harus ada batasan. Harus ada batasan ya. Jangan sampai ada yang bermain lagi. Oh iya, Artinya iya di betul, tengah betul. melonjaknya harga beras ini. Harga beras. Kita mungkin tanda kutip kita tetap istilahnya menjaga yang namanya resiko-resiko tersebut dengan jalan untuk memberikan ke pedagang-pedagang kita dengan jumlah yang terukur. Terukur gitu. Ya, jangan sampai nanti semua dagang kita kasih gede-gede, habisnya cepat ini. Habisnya cepat ya. Habisnya cepat. Karena artinya sebenarnya kalau kita dari Perumda ini tujuannya untuk menjaga bukan patokannya bukan di sisi bisnis. Oh gitu. Bagaimana caranya tetap poinnya itu tetap tidak rugi sekali, tapi tidak mencari yang namanya keuntungan. Jadi kembali break even aja. Break even aja ya. Udah bersyukur kita. Jadi yang jelas satu, bagaimana inflasi itu bisa terjaga. Terjaga dengan baik ya. Ya. Oke, berarti pedagang-pedagang yang mengambil stok di gerai ini secara otomatis sudah terdata semua ya. Betul. Oh, betul. begitu. Jadi bagus, termanage jadinya gitu. Jadi kami lakukan manage tersebut di bawah arahan Bapak PJ. Kita juga di Buleleng ini. Ya beliau memang sangat antusias ya, artinya untuk membantu masyarakat. Betul. Jadi artinya kami juga terpacu. Apa semangat yang diberikan oleh beliau. Termotivasi jadinya. Ya, termotivasi. Dan kami di perpasaran siap di bawah naungan manajemen Perumda, kami siap di semua lini untuk membantu pemerintah. Untuk masyarakat kita. Untuk masyarakat Buleleng. Ya. Pak Putu, masih di seputar harga nih yang ingin saya tanyakan. Kan adanya perbedaan harga nih antara di gerai dan juga di pedagang sekitar. Betul. Ini kalau boleh disampaikan secara singkat saja, seberapa jauh bedanya Pak Putu? Kalau biasanya marginnya nggak gini sih Pak. Ya contoh mungkin kami menjual, kembali saya membicarakan volatile food ya. Kalau kami, contoh kami saat ini ya Pak ya, kami kemarin malam dapat harga itu dari pengepul, yaitu di Jawa ya. Jadi yang dibilang ya, kalau mereka juga pengepul iya, petani iya. Jadi mereka istilahnya merangkul daripada petani sana. Jadi harga itu kita dapatkan 68 Pak, 68.000. Karena gini, untuk diketahui varian cabai ini bervariasi Pak. Jadi variannya banyak. Ada cabai, ada bermacam-macam ini ya. Kalau cabai Singaraja yang terkenal hasilnya cabai Pakisan. Pakisan. Ini agak tinggi harganya Pak.
cabai pakisan, terus ada cabai sempu. Sempu ini dari Sempu Banyuwangi, Pak. Jadi Sempu Banyuwangi. Iya, kami juga udah Berarti kesana. impor dari luar berarti ya? Ya, dari Banyuwangi. Terus cabai juga di sini jenisnya banyak juga. Jadi aneka ragam cabai di Buleleng ini aja juga cabainya cabai ori jenisnya, Pak. Nah, cuman artinya pada saat sekarang kebetulan ini di Jawa ini banyak stoknya, Pak. Kami ambil dari Jawa. Kalau Gitu. umpamanya di Bali ada, kami ambil dari petani kita. Ya. Biasanya ini ya saling. Ya, jadi dan juga petani itu sudah mengerti. Mereka pasti kontak harga di pasaran. Pasaran berapa? Ya, cuman tugas kami bagaimana caranya menurunkan harga di pasar. Iya, Minimal menstabilkan petani itu juga. ya. Ya, saya juga himbau di sini minimal teman-teman saudara saya di petani juga ikut membantu lah. Iya. Jangan jual tinggi-tinggi lah, Pak. Iyalah ya. Kasihan juga kita di sini kan. Jadi kadang-kadang jadinya begini, Pak. Bagi petani kita kunjungan ke petani kita di sini. Kadang-kadang, Pak, orang harga di pasar segini, Pak. Ya harganya 80 ya 80 mereka 80 jual. ya 80 ah. Ya, kadang kami menemukan itu. Jadi ya kalau kami ambil jual, masih kami dapat harga 70. Ya ini kadang-kadang kami kasih tahu juga enggak boleh kayak gitu. Iya. Artinya minimal bantulah kami. Dan saya sudah ada beberapa kunjungan juga, Pak, melalui dinas tim Satgas ya. Kami kunjungan karena dinas pertanian juga kemarin sudah menanam beberapa cabai, Pak, untuk persiapan Nataru. Iya. Agar wesinya kan akan banyak Pasti akan banyak keluar bahan pokok, terutama beras, cabai itu pasti. Ya, gitu, Bung. Jadi gini, kami sudah tetap komunikasi dengan sentra-sentra itu ya, sentra-sentra cabai saudara kita. Kami berprinsip begitu. Kalau seandainya kami istilahnya bisa, kami kami berprinsip kalau bisa mengambil cabai lokal kita, kalau bisa. Tapi sekarang kembali, Pak, Kembali pada harga ini ya. harga. Jadi kami sudah sekarang ini dengan kunjungan kemarin dengan tim Satgas, kami sudah kasih tahu juga petani-petani yang menanam itu, Pak. Karena cabai itu adalah bantuan pemerintah juga. Dan kami akan kasih DP duluan, Pak, supaya tidak diluar ke yang lain. Gitu. Untuk masyarakat Sebagai tanda kita. jadi lah ya, Tanda gitu jadi. loh. Jadi kadang-kadang di sanalah peranan kita, Pak. Jadi terlepas dari mungkin dulu bagaimana, jadi yang jelas kami di Perumda akan melakukan itu sekarang. Dan saya terus terang saja, Pak, saat ini saya membentuk satu koperasi ya. Satu koperasi. Berarti ini salah satu bentuk strategi juga ini. Strategi saya. Jadi namanya Koperasi Prasada Agrobis ya. Jadi yang bergerak di bidang pertanian. Dan sekarang saya sudah menanam, Pak. Oh, sudah mulai menanam. Nah, sudah mulai. Ya. Oh. Jadi Berarti sudah beroperasi dari sudah lama, berproses Pak? ya. Ini ya sebenarnya koperasi baru terbentuk. Artinya dari 8 tahun yang lalu sebenarnya saya gagas ya. Jadi koperasi terdiri anggotanya dari petani-petani ini. Dari petani. Dan saya kemarin udah gini kan, silakan tanam itu, nanti Perumda yang ambil. Jadi kita ada kerjasama nantinya. Wah, berarti Pak Putu ini seorang konseptor juga, Pak. Ini juga. Ini sebenarnya gini, Bung. Artinya ini masukan dari pemerintah juga. Kemarin BI juga dengan pemerintah kita mengajak saya berkunjung ke Banyuwangi. Konsepnya di Banyuwangi seperti itu. Jadi mereka membentuk satu komunitas berupa koperasi ya, yang menangani bidang beras ada, bidang volatile food ada. Jadi minimal nantinya kalau koperasi ini membeli dari dari petaninya, petani nggak berani bicara banyak karena petani ini masuk dalam anggota koperasi. Awalnya dari koperasi juga. Iya, jadi keuntungannya mereka harus jual ke sini dan kami kerjasama dengan koperasi tersebut. Gitu. Mantep banget ya, gila strategi juga ya. Itu apa upaya-upaya kita menjadi suatu hal yang baik ke depannya. Iya. Terutama untuk masyarakat kita, kabupaten yang kita cintai. Betul sekali. Baik. Selain Bu Made Sambangan tadi, boleh juga mendengar yang ingin kalau gitu kita terima penelpon lagi, barangkali ada ya. Atau juga di WhatsApp Pro 1, Bang Niko. WhatsApp Pro 1 399 9790. Nah, ini katanya dari Bu Made Sambangan, ada klarifikasi mungkin ini kayaknya. Terakhir saya beli satu sak 350.000, Pak. Satu sak 350.000. Mungkin sebelum ini ditanggapi Pak Putu, ada penelpon? Kita buka penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Iya, selamat pagi, Pak. Maaf, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Nyoman Sudarsono. Oh iya, Pak Nyoman. Ini dengan siapa ya? Sepertinya penyiar baru. Oh iya, dengan Niko, Pak, dengan Niko. Oh, Niko. Iya. Tumben ketemu nih ya. Oh, tumben ya dengar suaranya ya. Nggih. Oke, baik Pak, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan.
Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak Putu Sodana. Om Swastiastu, Pak Nyoman, Rahayu. Jadi Pasar Buleleng. Inggih, Pak Man. Terima kasih atas informasinya Inggih, Bapak. terkait dengan kebutuhan harga kebutuhan pokok ya. Di mana tadi sudah banyak disampaikan. Jadi pasar sudah banyak membantu untuk stabilitas harga. Inilah bagus sekali. Di mana harga-harga dari bulan Oktober ya, beras sudah naik, cabai dan gula pasir. Pertanyaan kami, bagaimana penyebabnya dan kenapa dari tahun ke tahun terus begini, Pak? Padahal upaya-upaya dari pemerintah, dari PD Pasar sudah dapat melaksanakan upaya untuk mencegah antisipasi untuk kenaikan harga. Sekian saja, Bapak. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak di Aris Mayornya terus dapat membantu masyarakat dan dapat menyetabilkan harga kebutuhan pokok. Sekian, terima kasih yang lebih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana ya. Pertanyaan tadi, kenapa dari tahun ke tahun Pak Putu selalu ada kenaikan harga katanya gitu? Ya, oke. Jadi terima kasih Pak Nyoman atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin kalau dalam hal ini ya Pak, kalau saya sebenarnya wewenang saya menjawab tidak andil saya menjawab, mungkin ada yang lebih nantinya instansi yang terkait yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Tapi cuman kalau bisa saya tarik garis bawahi dan saya simpulkan ya Pak Man, artinya Pak Nyoman. Jadi kita sharing ya. Jadi kalau menurut saya memang yang jelas dari tahun ke tahun kenapa terjadi seperti ini. Jadi begini, pemerintah mempunyai satu fungsi, itu adalah menjaga inflasi. Kalau yang namanya istilahnya ini terkontrol kalau target daripada pemerintah kan 3 ± 1 untuk inflasinya. Nah sekarang Buleleng sebenarnya mencapai minggu keempat terakhir kemarin adalah 2,96. Jadi sebenarnya masih di bawah sih, masih di bawah. Ya cuman kalau fenomena daripada ini juga yang Bapak tadi tanyakan itu, Pak Man tadi tanyakan, jelas ada fenomena daripada satu mungkin geopolitik ya yang menyebabkan yang mempengaruhi. Yang kedua di samping itu juga faktor iklim. Cuaca itu sangat berpengaruh. Dan ini kalau ini sih yang saya lihat, namun artinya upaya pemerintah kalau saya lihat dari dulu sudah betul-betul maksimal di dalam menjalankan untuk menjaga stabilitas harga ini. Jadi kalau pertanyaan Pak Nyoman, ya memang ini fenomenanya memang terus terjadi, tapi selama yang saya lihat sekarang ini pemerintah sudah mampu menjaga, ya, sudah mampu menjaga apa yang menjadi harapan masyarakat. Iya. Karena betul perlu kita sadari, pertanyaan Pak Man kalau saya dalami, apa sih sebenarnya titik permasalahan kok bisa sih berulang terjadi terus-terusan setiap tahun Pak Putu ya? Terulang terjadi seperti itu. Ya memang satu sisi sudah berbagai formula diterapkan. Memang yang satu kunci daripada kita semua adalah bagaimana kesungguhan daripada sinergitas kita untuk berupaya menjaga daripada hal-hal yang menyebabkan inflasi itu terjadi. Ini contoh seperti yang tadi. Bagaimana caranya kita untuk menjaga produk khusus beras ini ya? Kualitas terutama ya? Ya, pertama kualitas Pak. Kedua bagaimana beras-beras kita tidak dibawa ke luar daripada Bali. Ini peranan yang sudah dipikirkan oleh pemerintah. Nah saat ini mungkin untuk diketahui RMU terbesar akan didirikan di antara Negari dan Tabanan. Ya, ini akan bisa istilahnya membeli gabah-gabah kita supaya tidak keluar. Nah, inilah kembali saya bilang tadi, harga itu akan mempengaruhi. Iya, betul. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesepakatan harga juga yang sudah pernah dilakukan pemerintah itu akan kembali dilaksanakan sehingga nantinya gabah-gabah lokal kita tidak dibeli oleh tempat lain. Negara pun seperti sekarang seperti itu. Iya. Untuk Pak Niko ya. Sudah ini ya, banyak negara juga
mengalami hal yang sama ya. Dan negara itu sekarang saya lihat mereka tidak seperti contoh untuk kebutuhan gandum ya, untuk, dan yang lainnya. Kalau di dunia kita lihat, mereka udah mengadakan suatu aturan. Tempat negara lain nggak boleh ngambil gini mereka, karena mereka masih memenuhi kebutuhan negaranya. Iya betul. Itu juga nanti dari pemerintah mungkin akan melakukan itu ke depan. Ini sudah mulai sebenarnya. Atau kalau kita misalkan terus mensuplai keluar ya di dalam kita makan apa ya kan? Malah harus itu. Iya. Mungkin di daerah sendiri sudah diterapkan aturan seperti itu Pak Putu? Sudah. Ini sudah mulai berjalan. Ya. Bagus lah kalau kayak gitu ya. Mudah-mudahan ya. Artinya apa yang ini sebenarnya kita bersama pemerintah kita di Pemkab Buleleng terus mencari solusi ya. Solusi-solusi yang terjadi. Kita berkacamata dari sejarah masa lalu. Kita kan nggak boleh, karena apalagi kita generasi muda nggak boleh, artinya dalam arti diam untuk masalah ini. Jadi bagaimana saudara kita nantinya bisa istilahnya memperoleh harga yang sepadan, harga yang standar ya. Caranya itu kita melakukan mungkin seperti sekarang di rumah-rumah, mungkin lakukanlah proses menanam. Contoh kalau cabai mahal, kalau kita punya 2-3 batang aja benar itu. Sudah cukup gitu, udah perlu kita kayaknya kita harus adakan penyuluhan ulang kembali Pak Betul. Jadi gini Pak, kemarin sudah sebenarnya pemerintah sudah menggalakkan itu. Termasuk saya Pak, saya kemarin tanam sekitar kurang lebih 40 cabai dalam polybag. Itu satu pohon saya hitung itu buahnya bisa minim sekali 50 biji Pak. 50 biji. Minimal 50 Pak Betul. 50. Saya ikut kalau saya catat anggaplah 40 itu kali sekian udah. Saya bisa ngasih minta yang lain saudara saya. Iya, benar-benar. Seperti kemarin saya Pak. Bisa bermanfaat buat orang lain lagi. Yang saya lakukan lah. Artinya satu sisi mungkin saya di waktu senggang saya melakukan itu Pak. Jadi minimal ya istri nggak ginilah untuk uang uang dapur itu udah bisa ditabung. benar. Ya satu mungkin nanam 4 lah, jangan banyak-banyak. Mungkin kita sambil refreshing. Jadi refreshing yang ada hasil. Apalagi juga cabai kan terus berbuah ya Bang Diko. Terus berbuah. Iya, bisa Pak. Karena itu bisa tanaman itu termasuk tanaman tahunan juga Pak. Jadi setelah mungkin buahnya habis kita potong, kita lakukan yang namanya pemotongan di batang-batangnya, nanti akan tumbuh kembali Pak. Dengan ngasih nutrisi. Nah saya lakukan itu Pak. Nutrisinya apa? Saya coba buat di rumah itu dengan sampah rumah tangga itu buat ekoenzim Pak. Ekoenzim banyak sekali fungsinya. Itu saya pakai nyiram. Astungkaru berbuah lebat Pak nih. Berbuah lebat ya. Waduh. Nah ini nih bisa jadi inspirasi buat pendengar yang belum terbiasa mungkin. Sekarang dibiasakan lagi lah gitu. Biar nggak kaget gitu pada saat inflasinya naik begitu kan. Bang Niko, kali ini ada pertanyaan dari Pak Nartari. Apakah beras Bulog ada batas penyalurannya agar tidak busuk atau jika sudah busuk diedarkan ke masyarakat dengan harga murah? Kan membuat masyarakat nyaman. Nyaman makan karena kurang nyaman makan karena beras kutuan. Kemudian jika musim hujan cabai berlimpah agar tidak busuk dan harga jebol, adakah solusi yang sudah disiapkan seperti mesin penyimpanan seperti kulkas? Kemudian adakah aturan internal Buleleng seperti perda bahwa beras Bulog atau beras Buleleng tidak dijual keluar di stok oleh pemerintah dan harga standar? Ini sebenarnya pertanyaan menarik. Cuman saya katakan untuk masalah yang namanya perda itu nanti mungkin dari pemerintah. Itu internal ya kayaknya. Internal yang bisa menjawab. Kalau saya di perpasaran saja ini. Jadi yang mudah-mudahan ya ada segera ada itu. Jadi artinya itu memang satu sisi hal yang paling krusial yang harus memang dibuat ya oleh pemerintah kita sehingga nantinya gabah-gabah lokal tidak keluar dari daerah kita. Nah terus yang tadi untuk masalah beras SPHP apa ya? SPHP. Beras dari Bulog tadi saya langsung aja mungkin Pak Madenarte ya. Betul, Pak Nartari ya. Jadi untuk beras Bulog itu memang kalau pada prinsipnya kan semua beras itu pasti kalau lama pasti gitu ada gininya karena istilahnya itu sebenarnya barang yang bagus sebenarnya Pak. Karena kalau istilahnya malah semakin ada bakterinya atau istilahnya binatangnya berarti campuran zat kimianya tinggi. Logis itu kan, logisnya kan. Ya artinya memang pasti ada jangka waktunya itu. Dan dari Bulog itu memang saat ini sedang memenuhi kebutuhan itu karena mereka harus memperhitungkan di seluruh Indonesia ya. Jadi kami biasanya tiap 1 bulan itu
bukan 1 bulan, 2 minggu ya, 2 minggu kami saat ini mendapatkan kurang lebih sekitar 2-3 ton. Ya, saya juga mengusulkan juga sama Bulog supaya lebih dikasih ya untuk menanggulangi untuk harga yang ada di Buleleng ini. Ini sedang berproses sih. Artinya minimal kami dapat 3 ton bisa 2 minggu ya. 2 minggu 3 sampai 4 ton. Nah, kami mintanya supaya bisa di posisi sampai 7 ton atau 8 ton. 8 ton. Mungkin setiap minggunya. Karena kebutuhan masyarakat ini banyak. Karena beras SPAP terus terang aja laku sekali, Pak. Begitu sangat kami turun, contoh melakukan di gerai ini paling cepat larisnya. Karena memang masyarakat juga sudah tahu lebih banyak tentang beras SPAP ini. Ya, cuman kami di Perumda ini menghindari terjadinya adalah penjualan ulang, Pak. Jadi contoh kadang-kadang mereka ngambil banyak yang kami nggak kasih, kami batasi. Jadi satu orang itu maksimal ngambil 2 yaitu 10 kg. Karena bahkan mereka jual lagi ya itu kalau pedagang itu ya. Apakah sudah pernah terdeteksi hal itu, Pak? Betul. Kalau yang terdeteksinya kemarin begini, di pasar kami mereka menjual itu dibuka. Jadi gininya dibuka, jahitannya, plastiknya. Oh, plastiknya. Karena di sana udah jelas tertera HET, harga eceran tertinggi. Oh, ada brandingan di sana ya? Ada brandingnya. Jadi harga tertinggi ada di sana. Jadi tidak boleh mereka jual di atas itu. Tapi caranya yang nakal ya. Jadi kadang-kadang dibuka plastiknya, dicampur sama beras yang lain. Itu. Jadi makanya kami batasi, Pak. Yang ngambil beras di kami terutama SPHP itu terutama dagang-dagang ya, para pedagang. Jadi kalau masyarakat kami hanya kasih 2 bungkus ya, nggak boleh lebih. Jadi kan nggak mungkin lah mereka jual seperti itu. Baik. Oh iya. Ya, jadi yang lain kalau yang di pasar. Oh, berarti ada kriterianya juga ya, kalau pedagang dibatasi segini, kalau masyarakat biasa, warga biasa bisa juga. Jadi bisa, jadi 2 bungkus maksimal. Oh, 2 bungkus. Ini Pak Putu, masih terkait dengan beras yang tadi ditanyakan oleh Ibu Made ini. G Suksema saya kira khusus untuk non PNS atau untuk rakyat kecil saja yang belanja di sana, di gerai sana. Berarti saya besok mau nengok ke sana katanya. Siap. Kemudian pertanyaan, bolehkah beli 1 sak untuk beras? Terakhir saya beli 1 sak 350.000. Ini bukan pedagang nih? Ini bukan pedagang. Kalau beras biasa nggak apa-apa. Boleh. Kalau beras SPHP maksimal 2 bungkus ya, yang isinya 5 kg. Ya, kalau yang beras biasa itu biasanya berasnya dari daerah Alasangker, dari daerah sekitar lah. Itu kalau kita sih jualnya nggak mahal, nanti bisa dilihat di sana. Ya, kalau masalah harga saya tidak sampaikan di sini. Silakan ke sana aja lah. Yuk, rame-rame datang ke sana. Masih banyak nih yang akan kita tanyakan kepada Pak Putu Sordana di kesempatan pagi hari ini. Tapi kita rehat dulu ya Pak Putu ya. Ya, Berikan bersama kami di Pro 1 Radio Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi. Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman. Lagi apa tuh Sri? Ini beli, lihat profil calon-calon pemimpin. Aduh, ngapain ribet-ribet? Nggak usah nyoblos. Kok gitu sih beli? Nggak boleh golput beli. Oh, sama aja. Siapapun pemimpinnya tetap nyari uang sendiri. Kalau ada yang mau ngasih uang, baru itu beli yang nyoblos. Badah, itu namanya politik uang beli. Emang beli mau dibayar puluhan ribu, terus nasib negara kita 5 tahun ke depan gak jelas. Gak mau lah. Terus beli harus apa? Nah, maka beli mengetahui profil calon pemimpin supaya beli tidak salah pilih. Tapi ingat, cari di sumber terpercaya supaya bukan hoax atau berita bohong. Oh gitu. Terus. Pastikan beli sudah terdaftar di daftar pemilih tetap. Nah, tanggal 14 Februari 2024
Datang ke TPS, pilih pemimpin sesuai hati nurani Beli. Lengkap infonya. Iya dong Beli. Jadilah pemilih cerdas untuk pemilu berkualitas. Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal. Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih. OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba. Komisi Pemilihan Umum KPU telah memutuskan 5 surat suara dalam pemilu 2024. Aturan mengenai surat suara pemilu tertuang dalam Rancangan Peraturan KPU atau PKPU tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Dalam rapat di Komisi 2 DPR disepakati, surat suara dalam pemilu 2024 yakni surat suara presiden dan wakil presiden berwarna abu-abu, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi berwarna biru, serta surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota berwarna hijau. Surat suara pemilu anggota DPR terdiri dari 4 kolom dan 5 baris. Partai politik atau parpol nomor urut 1 berada di sisi kiri dan nomor urut selanjutnya ke kanan. 2 parpol dengan nomor urut 17 dan 18 berada di kolom ketiga dan keempat, bukan urut dari kolom paling kiri. Desain surat suara tersebut telah disetujui oleh 9 fraksi di DPR. Partai peserta pemilu. Nomor urut 2, Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, dibentuk pada tanggal 6 Februari 2008. Ketua Umum, Prabowo Subianto. Visi, menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang berlandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas 1945. Partai peserta pemilu. Nomor urut 4, Partai Golongan Karya, Golkar, dibentuk pada tanggal 20 Oktober tahun 1964. Ketua Umum, Airlangga Hartarto, dengan visi terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia, dengan misi salah satunya menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di Hai Balik Engken, tentunya bersama Pak Putu Swardana sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Arga Nayotama, Kabupaten Buleleng. Iya. Bang Niko dan juga Pak Putu, karena waktu kita mungkin semakin merapat ke pukul 10 di kesempatan pagi hari ini, mungkin terakhir Pak Putu, apa mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar semua di pagi hari ini terkait gerai inflasi ini? Oke. Jadi terima kasih ya Bang Niko sama Bang Irahas ya. Jadi untuk yang saya sampaikan ke masyarakat yang saya cintai di Kabupaten Buleleng ini, jadi bahwa PMK Buleleng lewat Perumda itu akan selalu ikut membantu bagaimana masyarakat itu bisa menikmati harga yang standar melalui gerai inflasi. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan semeton saya masyarakat Buleleng, kalau nantinya ada waktu silakan itu gerai pasar itu dibuka dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jadi di sana ada kebutuhan pokok yang dijual, minimal kebutuhan itu dapat dijangkau dan memberikan nantinya efek pada yang lain untuk khususnya di dalam harga-harga kebutuhan pokok. Nah, kami Perumda Pasar mempunyai komitmen, artinya ke depan melalui pemerintah Kabupaten Buleleng dan Dinas Perdagangan dalam hal ini, di satu hal yang patut saya syukuri yang sudah diberikan oleh PMK Buleleng lewat Pak PJ, itu gerai yang sudah dibuat di Pasar Anyar ini yang dipatenkan sekarang. Jadi gerai itu adalah salah satu bentuk upaya pemerintah bagaimana menjaga stabilitas harga. Silakan nanti rekan-rekan, Bapak Ibu semua, siapapun boleh berbelanja di sana, ya. Jadi dengan harga yang terjangkau pastinya. Dan kami dengan dibuatkannya gerai ini, jadi kiranya nantinya masyarakat dan pedagang kami bisa berbelanja di sana dengan harga yang standar. Nanti mungkin kalau harga di pedagang lebih murah lagi karena mereka harus jual lagi, Pak. Ya, untuk di gerai itu. Dan kami saat ini sudah bergerak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok yang ada di nantinya kami jual di gerai tersebut. Yang jelas gerai ini ditujukannya oleh pemerintah bagaimana caranya untuk mempengaruhi psikologis harga. Jadi faktor psikologis yang kita pengaruhi dari sana, mana yang mahal itu nanti akan kita jual di sana. Jadi contoh mungkin ayam tinggi, ayam potong tinggi, kami akan jual di sana. Artinya yang jelas kami tujuan di gerai itu didirikan di sana adalah untuk mempengaruhi stabilitas harga tersebut. Ya. Jadi ini nantinya statement saya selaku Direktur Utama di Perumda, bagaimana caranya menjaga, artinya satu tugas kami itu adalah ikut menjaga untuk menjaga kestabilan harga di Kabupaten Buleleng ini. Selain kami juga mempunyai tugas di bidang perpasaran. Kami akan pantau terus dan kami akan lakukan terus minimal harga-harga tersebut kembali saya katakan bisa dijangkau dan harganya itu standar untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng yang saya cintai. Mungkin itu saja Pak Bang Niko dan Bang Irahas ya. Siapa butuh. Waduh, mantap banget ya. Sekali pagi hari ini. Pokoknya kita doakan semoga ya apa yang diharapkan oleh Bapak Putu, konsep yang dari awal sampai perjuangannya 3 tahun Pak ya, dari tahun berapa itu? 2020. Iya. Sebelum Covid ya. Iya. Sudah hampir 4 tahun bahkan Bang. Sudah, iya hampir 4 tahun kayaknya. Ini yang jelas untuk diketahui saja Bang Niko ya, Bang Niko, Pak Irahas. Buleleng sudah sempat meraih penghargaan dalam pengenalan inflasi terbaik. Ya. Jadi gerai ini didirikan juga dari dana itu. Jadi diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah pusat ya. Itulah kita acung jempol sama pemerintah ini. Iya ya. Terima kasih ya, artinya pemerintah juga sudah melakukan yang terbaik. Mungkin kita bekerja sama dengan masyarakatnya, bagaimana masyarakat Buleleng bisa istilahnya ikut menjaga juga. Contoh terutama masyarakat di pedagang, menjaga, membantu pemerintah bagaimana caranya menjaga kestabilan daripada harga-harga kita ini. Ya,
Ya, rumah tadi itu contoh kecilnya menanam di rumah lah. Iya, biar sama-sama inilah ya, Sama-sama berkontribusi ya. Pokoknya yang terbaik pokoknya. Sepertinya itu akan berpengaruh terhadap ekonomi kita. Betul, Ya saya betul. mustahil kita sebagai umat beragama juga, kita di agama Hindu ya, artinya percaya. Kalau kita sudah berbuat dengan tulus, dengan hati, minimal apa yang kita temukan, mungkin kendala-kendala kesulitan yang ada di lapangan itu bisa terselesaikan dengan baik. Mungkin itu ya, Pak Niko ya. Baik, terima kasih Pak Putu Sordana sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Argana Utama Kabupaten Buleleng sudah berbagi informasinya terkait dengan inflasi. Betul. Ucapkan terima kasih juga bagi para pendengar tadi yang sudah beratensi di 24644 dan juga di WhatsApp Pro 1. Iya, mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan Pak Putu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Buleleng ya Pak ya. Juga bisa diterima dari hasil klarifikasi Pak Putu ya, untuk tips-tipsnya juga, trik-triknya juga ya kan. Hari kita boleh ke gerai Bang ya. Oh, besok kita muncul. Silakan Bang, saya tunggu Bang. Iya, siap. Baik, tetap bersama kami mendengar di Persamaan dari Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.